Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Karangrejo, hidup seorang wanita muda bernama Sinta, 25 tahun. Cantik, cerdas, dan penuh semangat, Sinta telah meraih banyak hal dalam hidupnya. Namun, takdir berkata lain. Kehidupan Sinta yang penuh harapan mendadak berubah setelah sebuah kejadian yang tak terduga. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Sinta baru saja kehilangan pekerjaan di kota, dan itu membuatnya terhimpit masalah keuangan. Hutang yang menumpuk dan tekanan hidup membuatnya merasa putus asa. Dalam kebingungannya, Sinta mendapatkan tawaran yang sangat mengejutkan. Dia dijodohkan dengan seorang pria yang jauh lebih tua, seorang juragan kambing yang kaya raya, Pak Gito. Pak Gito, seorang pria berusia 60 tahun, terkenal sebagai juragan kambing yang sukses di desa tersebut. Meskipun usianya sudah lanjut, Pak Gito dikenal sebagai pria yang bijaksana, penuh kasih, dan memiliki pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun, bagi Sinta, perjodohan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan. Ia merasa tak nyaman dengan ide tersebut, bahkan merasa terperangkap oleh takdir yang membawanya ke sini. Ini demi keluarga, Sinta, kata ibunya, yang sudah sangat khawatir dengan kondisi keuangan mereka. Pak Gito bisa membantu kita. Dia pria yang baik. Walaupun usianya lebih tua, dia punya banyak harta, dan ini bisa menjadi jalan keluar untuk semua masalah kita. Sinta merasa gelisah. Bagaimana bisa dia dijodohkan dengan seorang pria yang jauh lebih tua, hanya untuk melunasi hutang keluarga? Tapi, dalam hati kecilnya, Sinta tahu ia tak punya banyak pilihan. Pada hari pertemuan pertama mereka, Sinta merasa gugup. Dia berjalan memasuki rumah Pak Gito, yang besar dan sederhana, namun penuh dengan kehidupan. Di sana, dia disambut dengan ramah oleh Pak Gito, yang sudah duduk menunggu di ruang tamu. "Selamat datang, Sinta," kata Pak Gito dengan senyum lembut. Meskipun usianya sudah lanjut, matanya masih memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan yang membuat orang merasa nyaman. Sinta terdiam sejenak, merasa canggung dengan situasi ini. Dia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan yang dikenalnya akan segera berubah. Pak Gito mengamati Sinta dengan penuh perhatian. "Kau pasti bingung, Sinta. Ini semua tidak mudah. Tapi aku ingin kita bisa membicarakan ini dengan hati terbuka." Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Gito. Meskipun ada perbedaan usia yang mencolok, ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya, dan itu membuatnya sedikit lega. "Terima kasih, Pak Gito," jawab Sinta pelan. Saya butuh waktu untuk berpikir." Pak Gito mengangguk, memberi ruang bagi Sinta untuk merenung. Meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah, Pak Gito merasa ada potensi untuk membangun sesuatu yang baik bersama Sinta. Meskipun awalnya hanya demi menyelesaikan masalah keuangan. Apakah Sinta akan menerima takdir yang telah dipilihkan untuknya? Ataukah ada hal lain yang akan terjadi di antara mereka berdua yang tak terduga? Hari-hari setelah pertemuan pertama dengan Pak Gito berjalan dengan lambat. Sinta merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa perjodohan ini mungkin adalah jalan keluar dari masalah keuangan keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak siap untuk menjalani kehidupan bersama seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Selama beberapa hari berikutnya, Sinta mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Dia pergi ke pasar, bertemu teman-temannya, dan mencari kesibukan untuk melupakan kenyataan yang datang begitu mendalam. Tapi, setiap kali dia melihat wajah ibunya yang penuh harap, rasa bersalah selalu datang menghampiri. Sinta akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Gito lagi. Kali ini, pertemuan itu terasa berbeda.
Ia ingin berbicara lebih jujur dengan Pak Gito dan mencari tahu lebih banyak tentang pria itu, tentang kehidupannya, dan apa yang sebenarnya ia harapkan dari perjodohan ini. Saat tiba di rumah Pak Gito, Sinta disambut dengan senyum ramah. "Selamat datang lagi, Sinta. Aku senang kau datang," ujar Pak Gito, terlihat santai meskipun ada ketegangan di udara. Sinta tersenyum canggung. "Terima kasih, Pak Gito. Saya hanya ingin berbicara." "Silakan," jawab Pak Gito, mengundangnya duduk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, ditemani secangkir teh hangat. Sinta melihat sekeliling rumah itu. Meskipun sederhana, ada rasa damai yang begitu terasa di sini. Tak ada kesan mewah, namun rumah itu penuh dengan kehangatan dan kearifan yang terpancar dari setiap sudut. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda," kata Sinta, memulai percakapan. "Tentang hidup Anda, tentang bagaimana Anda bisa sampai di titik ini." Pak Gito tersenyum bijaksana. "Hidupku bukanlah cerita yang luar biasa. Aku hanya seorang pria yang bekerja keras untuk bertahan hidup. Semua yang aku miliki sekarang, aku peroleh dengan usaha dan ketekunan." Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Gito berbicara tentang masa mudanya, bagaimana ia tumbuh di desa dan mulai merintis usaha kambing yang kini menjadi sumber kekayaannya. Namun, yang membuat Sinta terkesan adalah cara Pak Gito menceritakan hidupnya dengan penuh ketulusan. Tidak ada kesombongan atau kebanggaan, hanya sebuah perjalanan hidup yang penuh kerja keras. "Kenapa Anda memilih untuk menikah dengan seseorang yang jauh lebih muda?" tanya Sinta, merasa agak ragu. Pak Gito menghela napas panjang. "Sinta, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang kadang sulit dipahami. Aku tidak pernah berencana untuk menikah lagi. Tetapi aku memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Aku melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita berdua. Bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Ada hal-hal yang aku butuhkan, dan aku rasa kita bisa saling melengkapi." Sinta terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Pak Gito. Meskipun awalnya ia merasa canggung, kali ini ada sesuatu dalam diri Pak Gito yang membuatnya merasa lebih tenang. Mungkin, hanya mungkin, ini bukanlah sekadar perjodohan yang dipaksakan. Mungkin, ada hal-hal yang bisa dia pelajari dari Pak Gito. Sinta kemudian berbicara dari hati. "Saya memang tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ini terlalu mendalam untuk saya terima begitu saja. Tapi saya juga tahu, kalau saya tidak mengambil langkah ini, keluarga saya bisa semakin terpuruk." Pak Gito mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku paham, Sinta. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga. Dan aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apa yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kita bisa menjalani hidup dengan damai, tanpa tekanan." Ada sesuatu yang berubah di dalam hati Sinta. Meskipun perjodohan ini tetap menjadi pilihan yang sulit, ia mulai merasakan kehangatan dari niat tulus Pak Gito. Mungkin, hubungan ini tidak akan seperti yang ia bayangkan. Namun ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan, bahkan di tengah ketidakpastian. Malam itu, sebelum pulang, Pak Gito memberikan Sinta sebuah buku kecil. "Buku ini aku tulis untuk mengenang perjalanan hidupku. Kalau kau mau, bacalah. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama." Sinta menerima buku itu dengan senyum kecil. "Terima kasih, Pak Gito." Saat berjalan pulang, Sinta merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun tidak yakin akan masa depan mereka, dia mulai membuka hati untuk kemungkinan yang ada. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Gito, Sinta merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Meskipun keputusan untuk melanjutkan perjodohan ini masih jauh dari kata pasti, dia merasa semakin terbuka untuk memahami Pak Gito lebih dalam. Setiap percakapan mereka, setiap tatapan mata yang penuh pengertian, perlahan mulai membangun sebuah ikatan yang tak bisa diabaikan. Pada suatu pagi yang cerah, Sinta kembali mengunjungi Pak Gito di rumahnya. Ia membawa buku yang diberikan Pak Gito minggu lalu. Buku itu sederhana,
penuh dengan catatan dan kisah hidup Pak Gito yang ditulis dengan tangan. Sinta merasa tergerak untuk membacanya, berharap bisa lebih memahami bagaimana Pak Gito melihat dunia, dan apakah dia bisa merasakan kedamaian yang sama. Sinta duduk di ruang tamu rumah Pak Gito, membuka halaman pertama buku kecil itu. Kata-kata yang tertulis begitu sederhana namun penuh makna. Pak Gito menulis tentang masa mudanya yang keras, perjuangannya membangun usaha kambing dari nol, dan bagaimana ia selalu berusaha untuk tidak hanya meraih kekayaan, tetapi juga kebahagiaan yang sejati. Aku belajar banyak dari kambing-kambing itu, tulis Pak Gito dalam salah satu bagian buku. Mereka mungkin tidak pintar, tetapi mereka tahu bagaimana menikmati hidup. Mereka mengajarkan aku untuk menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan hidup ini. Sinta tersenyum membaca kata-kata itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia pelajari dari Pak Gito, meskipun usianya jauh lebih tua. Ada kebijaksanaan dalam setiap hal kecil yang dia lakukan. Sesuatu yang Sinta merasa kurang dalam kehidupannya yang penuh ambisi dan kesibukan. Pak Gito datang dan duduk di dekat Sinta, melihat buku yang sedang dibaca oleh wanita muda itu. "Apa yang kau pikirkan tentang tulisan itu?" tanya Pak Gito dengan suara lembut. Sinta menatapnya, matanya sedikit berkaca. "Saya meras, Anda sangat bijaksana, Pak Gito. Seperti Anda tahu cara menikmati hidup dengan segala kesederhanaannya." Pak Gito tersenyum dan mengangguk. Hidup ini sederhana jika kita tahu bagaimana menjalankannya. Tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian dalam hati kita. Sinta merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Meskipun banyak yang berbeda antara mereka, usia, status, dan pengalaman hidup, ia mulai merasakan ada kecocokan yang tak terduga. Tidak ada paksaan di sini, hanya dua orang yang saling berbagi kehidupan mereka. Hari itu, setelah berbincang-bincang panjang, Pak Gito mengajak Sinta untuk berjalan-jalan ke ladang kambingnya. Sinta awalnya agak ragu, tetapi setelah melihat senyum Pak Gito yang hangat, ia memutuskan untuk ikut. Ladang kambing itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang subur. Angin yang sepo-sepo membuat suasana semakin menyenangkan. Sinta terpesona melihat begitu banyak kambing yang sedang merumput, sementara Pak Gito dengan sabar memberi mereka makan. "Pak Gito, Anda benar-benar mencintai pekerjaan ini, ya?" tanya Sinta, yang merasa terkesan dengan ketekunan pria itu. Pak Gito mengangguk. "Kambing-kambing ini mengajarkan aku untuk sabar. Mereka hanya hidup dengan kebutuhan dasar, dan mereka bahagia. Aku rasa, itu hal yang bisa kita semua pelajari." Sinta mengamati dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara Pak Gito berinteraksi dengan kambing-kambingnya yang sangat menenangkan. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada ambisi berlebih, hanya hidup yang sederhana dan penuh rasa syukur. Mereka berjalan lebih jauh, dan Pak Gito mengajaknya duduk di sebuah bangku kayu yang ada di bawah pohon besar. "Sinta, aku tahu kau mungkin merasa bingung dengan semua ini, tapi aku ingin kau tahu, aku hanya ingin kita berdua bisa bahagia, apapun yang terjadi." Sinta menatap Pak Gito, hatinya berdebar. Kata-kata itu mengena di hatinya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Hanya keinginan tulus dari seorang pria yang lebih tua untuk berbagi hidup bersama wanita muda yang penuh potensi. "Pak Gito," kata Sinta pelan, saya mulai merasa sedikit lebih tenang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya ingin mencoba untuk melihat semuanya dengan cara yang lebih terbuka. Pak Gito tersenyum penuh pengertian. "Itu sudah cukup, Sinta. Kita tidak perlu terburu-buru. Hidup ini bukan tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan." Setelah beberapa lama, mereka kembali ke rumah Pak Gito, dan Sinta merasa jauh lebih ringan. Mungkin, meskipun hubungan ini dimulai dengan cara yang tak terduga, ada kesempatan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sinta tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin,
ia bisa menerima takdir ini dan melihatnya sebagai kesempatan baru dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Sinta mulai merasa lebih nyaman di desa itu. Meskipun hidup di kota besar memberinya banyak kebebasan dan peluang, suasana di desa ini memberikan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keseharian yang sederhana, pertemuan dengan orang-orang yang hangat, dan keindahan alam di sekitar Pak Gito mulai meresap dalam hati Sinta. Setiap kali ia berjalan-jalan di ladang kambing bersama Pak Gito, ia merasa semakin banyak yang bisa ia pelajari. Tidak hanya tentang kambing dan cara merawatnya, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih lambat, yang tidak terkejar-kejar oleh waktu dan keinginan duniawi. Pada suatu pagi yang cerah, Sinta merasa terinspirasi untuk mulai menggambar lagi. Dulu, ia sangat mencintai seni, tetapi kesibukan hidupnya membuatnya lupa untuk mengejar passion itu. Dengan buku gambar yang ia temukan di lemari, Sinta duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Pak Gito, mulai menggambar pemandangan desa yang tenang. Pak Gito, yang melihat Sinta menggambar, mendekatinya dengan senyum penuh pengertian. "Apa yang sedang kau gambar?" tanyanya lembut. Sinta menatap gambar yang mulai terbentuk di atas kertas. "Pemandangan desa ini, rasanya, saya baru menyadari betapa indahnya tempat ini," jawabnya dengan mata yang berbinar. Pak Gito duduk di sebelahnya. "Ini tempat yang sederhana, tapi jika kau melihatnya dengan hati, ada banyak keindahan di sini." Sinta mengangguk. "Saya pikir saya mulai mengerti apa yang Anda maksud. Di kota, saya selalu terburu-buru, selalu mencari lebih banyak uang dan lebih banyak kesibukan. Tapi di sini, saya merasa lebih damai, lebih tahu apa yang benar-benar penting." Pak Gito tersenyum bijak. "Kadang kita perlu melambatkan langkah untuk benar-benar merasakan hidup. Tidak semuanya tentang mengejar sesuatu yang besar. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang kecil." Sinta memandang Pak Gito, matanya penuh rasa syukur. Mungkin, pertemuan mereka tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya, namun semakin hari, ia merasa ada kedalaman dalam hubungan mereka. Tidak ada paksaan, hanya dua jiwa yang saling memahami dan menghargai perjalanan hidup masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Sinta merasa ada yang berubah dalam dirinya. Dulu, ia hanya melihat dunia sebagai tempat untuk mengejar kesuksesan materi dan pengakuan. Kini, ia mulai menyadari bahwa kedamaian dalam hati dan hubungan yang penuh kasih adalah hal yang jauh lebih berharga. Pada malam hari, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Pak Gito bertanya, "Sinta, apa yang kamu impikan dalam hidup ini?" Sinta tersenyum, merenung sejenak. "Saya dulu berpikir bahwa saya ingin sukses besar, punya segalanya. Tapi sekarang, saya mulai berpikir bahwa yang saya inginkan adalah hidup yang lebih sederhana, lebih bermakna. Mungkin bisa memiliki sebuah rumah kecil, di tempat yang tenang, dan berbagi hidup dengan orang yang saya sayangi." Pak Gito menatapnya dengan mata penuh harapan. Kehidupan yang sederhana dengan orang yang saling mencintai. Itu impian yang indah. Sinta merasa hatinya hangat. Mungkin ini adalah jalan yang tidak biasa, namun ia mulai melihat bahwa hidup ini penuh dengan keindahan yang sederhana dan tak terduga. Hari-hari semakin terasa ringan bagi Sinta. Setiap pagi, ia menikmati udara segar yang mengalir dari ladang kambing milik Pak Gito. Di antara hiruk-pikuk hidup yang dulu penuh dengan pekerjaan dan ambisi, desa ini menawarkan kedamaian yang sulit ia temukan di kota. Ia mulai menikmati kebersamaan dengan Pak Gito, seorang pria yang jauh lebih tua darinya, namun penuh kebijaksanaan dan pengertian. Sinta semakin merasa nyaman berbicara dengan Pak Gito. Tak hanya tentang hal-hal sepele, tetapi juga tentang impian, ketakutan, dan harapan yang selama ini ia simpan sendiri. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersama menikmati teh hangat di teras rumah, Sinta berbicara tentang masa lalunya. "Saya dulu merasa seperti hidup dalam bayang-bayang orang lain. Harus selalu mengikuti apa yang orang harapkan, mengejar tujuan yang tampaknya penting. Padahal di dalam hati saya tidak merasa bahagia," kata Sinta dengan nada yang tenang. Pak Gito mendengarkan dengan seksama,
matanya penuh empati. Kadang, kita terjebak dalam pandangan orang lain tentang hidup kita. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita rasakan di dalam hati. Hanya dengan itu, kita bisa benar-benar menemukan kebahagiaan. Sinta mengangguk perlahan. Ia tahu Pak Gito benar. Di desa ini, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, ia merasa bisa mendengarkan suara hatinya dengan lebih jelas. Pak Gito, saya merasa seperti sudah menemukan sesuatu di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan, tapi kedamaian, ujar Sinta dengan penuh rasa syukur. Pak Gito tersenyum hangat. Itulah yang aku harapkan, Sinta. Hidup yang sederhana, tetapi penuh dengan kedamaian batin. Itu yang bisa kita cari. Malam itu, saat Sinta kembali ke kamarnya, ia merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Tiba-tiba, ia teringat pada mimpi-mimpi masa kecilnya. Dulu, ia pernah bermimpi untuk memiliki sebuah rumah yang penuh dengan bunga, tempat yang bisa membuatnya merasa bebas dan damai. Ia menyadari, mungkin, ini adalah waktunya untuk mulai mengejar impian itu. Bukan dengan cara yang terburu-buru, tetapi dengan langkah yang lebih bijaksana. Keputusan untuk tinggal lebih lama di desa ini mulai terasa semakin benar. Sinta merasa, mungkin, Pak Gito adalah bagian dari perjalanan itu. Bukan karena perjodohan yang dipaksakan, tetapi karena kedalaman dan ketulusan yang mereka berdua bisa bagikan. Sinta merasa nyaman berada di sisinya, dan itu sudah cukup membuatnya percaya bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, selalu menawarkan kesempatan untuk berubah. Pada suatu pagi, saat mereka sedang duduk di bawah pohon besar, Pak Gito bertanya dengan penuh perhatian, "Sinta, apakah kamu sudah memutuskan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" Sinta menatapnya, matanya penuh keyakinan. "Saya merasa sudah menemukan jalan saya, Pak Gito. Jalan yang lebih tenang dan lebih sesuai dengan hati saya." Pak Gito mengangguk bijaksana. "Itulah yang aku harapkan untukmu, Sinta. Jangan pernah takut untuk mengikuti hati dan impianmu, meskipun jalannya tidak selalu mudah." Sinta tersenyum, merasa penuh dengan rasa terima kasih. "Saya tidak akan lupa pesan Anda, Pak Gito. Saya mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur." Edukasi cinta, membangun hubungan yang sehat dan positif. Cinta adalah salah satu perasaan yang paling mendalam dan kompleks dalam hidup manusia. Cinta tidak hanya hadir dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam persahabatan, keluarga, dan cinta pada diri sendiri. Dalam konteks hubungan romantis, penting untuk memahami bahwa cinta yang sehat dan sejati dibangun dari dasar yang kuat, terutama komunikasi, kepercayaan, dan saling menghargai. 1. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi adalah fondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman dan perasaan tidak dihargai bisa muncul. Ketika kita berbicara dengan pasangan, penting untuk menjadi pendengar yang baik, menghargai perasaan dan pendapat mereka, serta berbicara dengan cara yang penuh pengertian dan tidak menyakiti. Jangan pernah merasa takut untuk mengungkapkan perasaan atau masalah yang ada. Sebaliknya, cobalah untuk berbicara dengan jujur dan terbuka, karena itu akan memperkuat hubungan dan meningkatkan pemahaman di antara kalian. 2. Kepercayaan sebagai kunci utama. Kepercayaan adalah hal yang tak tergantikan dalam hubungan cinta. Tanpa kepercayaan, hubungan akan terasa rapuh dan penuh keraguan. Jika kita ingin membangun hubungan yang langgeng dan sehat, penting untuk saling membangun kepercayaan. Kepercayaan tidak hanya berarti setia secara fisik, tetapi juga dalam hal emosional dan mental. Menghargai dan menjaga kepercayaan pasangan adalah bentuk penghormatan terhadap hubungan itu sendiri. Dan sebaliknya, jika ada masalah, jangan takut untuk menghadapinya bersama dengan cara yang sehat dan solutif, bukan dengan menyembunyikan atau menghindarinya. 3. Saling menghargai dan memberikan ruang pribadi. Setiap orang membutuhkan ruang pribadi dalam hubungan.
Memberikan ruang kepada pasangan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu adalah hal yang sangat penting. Ini tidak berarti bahwa kita tidak peduli, tetapi justru menunjukkan rasa hormat terhadap kebebasan dan identitas pasangan. Selain itu, saling menghargai sangat penting dalam hubungan. Setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus belajar untuk menerima pasangan apa adanya, tanpa mencoba mengubah mereka. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung. 4. Tanggung jawab dan keterbukaan dalam menghadapi konflik. Tidak ada hubungan yang sempurna, semua pasangan pasti menghadapi tantangan dan konflik. Namun, yang membedakan hubungan yang sehat adalah cara kedua belah pihak menyelesaikan masalah. Ketika konflik muncul, penting untuk tetap tenang dan berbicara dengan kepala dingin. Hindari saling menyalahkan atau menggunakan kata-kata yang bisa melukai. Keterbukaan dalam menghadapi masalah dan bertanggung jawab atas tindakan masing-masing akan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ingat, konflik yang diselesaikan dengan baik dapat membuat hubungan lebih kuat dan lebih matang. 5. Cinta yang seimbang, memberi dan menerima. Cinta yang sejati adalah cinta yang saling memberi dan menerima. Tidak ada satu pihak yang seharusnya selalu memberi atau selalu menerima. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus merasa dihargai dan diperhatikan. Cobalah untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan, baik dalam hal perhatian, dukungan emosional, maupun tanggung jawab. Dengan cara ini, hubungan akan menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. 6. Cinta pada diri sendiri. Sebelum kita bisa mencintai orang lain dengan tulus, kita harus terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Cinta pada diri sendiri berarti menerima kekurangan dan kelebihan kita, serta memberikan perhatian pada kebutuhan fisik dan emosional kita. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita lebih mampu memberikan cinta yang sehat kepada orang lain. Self-care, mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesehatan mental dan fisik, serta membangun rasa percaya diri adalah bagian penting dari mencintai diri sendiri. Cinta yang sejati dimulai dengan rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Kesimpulan, cinta sejati adalah cinta yang sehat. Cinta bukan hanya tentang perasaan romantis yang datang dan pergi, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Komunikasi yang jujur, kepercayaan yang kuat, saling menghargai, dan kemampuan untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin adalah kunci untuk menciptakan cinta yang sejati. Jangan lupa juga untuk mencintai diri sendiri, karena dari sana, kita bisa memberikan cinta yang lebih tulus kepada orang lain. Semoga edukasi ini bermanfaat. Jika ada hal lain yang ingin dibahas atau Anda ingin mengembangkan topik ini lebih lanjut, saya siap membantu.